Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta. Saya dari Prodi PGSD kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep dasar pengelolaan, yang kedua fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan, dan ketiga pendekatan-pendekatan pengelolaan pendidikan. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, konsep dasar pengelolaan. Pengelolaan menurut Hussein Usman yaitu managere atau menagani, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Oteng Sutrisna, yaitu manajemen atau administrasi, yaitu upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Dan yang ketiga, menurut Morify. Menurut Morify, pengelolaan itu termasuk keseluruhan proses yang mempergunakan semua sumber potensi yang tersedia. Dan yang keempat, menurut Sondang Pesiagia, yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu. Dudung Adasuki dan Setio Soumantris pada tahun 1994 juga menyampaikan bahwa dalam wawasan dasar pengelolaan pendidikan memerlukan kaidah-kaidah administrasi. Alasannya itu yang pertama, mengantisipasi tuntutan perkembangan, yang kedua, produk atau hasil dari pembangunan pendidikan, dan ketiga, peran dan tugas dari lembaga pendidikan yang semakin bertambah dan beragam, yang keempat, tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga, yang kelima, pendidikan dan lembaga pendidikan telah menjadi ajang bisnis. Yang kedua, kita akan menerangkan tentang fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan ini terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan termasuk kegiatan yang akan membawa dampak terhadap seluruh organisasi, perilakunya, dan hasil keputusan. Nah, yang kedua merencanakan. Merencanakan termasuk aktivitas pengambilan keputusan mengenai sasaran, tindakan, dan siapa yang akan melaksanakan tugas. Yang ketiga, mengorganisasikan, yaitu proses membagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang keempat, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan termasuk kegiatan menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, dan pertanyaan. Nah, yang kelima, mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan termasuk kegiatan untuk mempersatukan sumbangan dan saran dalam organisasi atau sebuah tim. Nah, yang keenam, mengawasi. Mengawasi adalah proses pengamatan pelaksanaan agar berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Mengevaluasi termasuk kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program yang dijalani. Ketiga, kita akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan organisasi klasik. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Dan ketiga, pendekatan perilaku. Oke, kita akan menjelaskan yang pertama yaitu pendekatan organisasi klasik. Pendekatan organisasi klasik yaitu gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor. Konsep gerakan ini adalah orang dapat juga bekerja layaknya sebagai mesin. Nah, yang kedua itu pendekatan hubungan manusia. Apa sih pendekatan hubungan manusia? Nah, pendekatan hubungan manusia ini dipelopori pertama kali oleh Mary Parker Polet pada tahun 1868 sampai 1933. Pendekatan ini adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Nah, yang ketiga, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini dipelopori oleh Chester E. Pendekatan ini berkontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis.